Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tulisan saya yang berjudul Implementasi Artificial Intelligence pada bidang medis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faris Abiur Rahman, program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, dengan dosen pengajar Dr. Agung Triyayudi, Eskom, Mkom. Pada bab 1, pendahuluan. Perkembangan teknologi dan internet sekarang telah berkembang pesat, segalanya menjadi instan dan efisien. Salah satu perkembangan teknologi adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan sekarang menarik banyak minat karena keberhasilannya dalam mesin learning. Kecerdasan buatan juga merupakan bidang studi dan desain agen cerdas atau artificial intelligence, di mana agen cerdas adalah sistem yang memahami lingkungan dan mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan peluang keberhasilan. Halim dan Mujihartono 2022. John McCarthy menciptakan istilah ini pada tahun 1956 sebagai cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan membuat komputer bertindak seperti layaknya manusia. Kecerdasan buatan memiliki serangkaian bidang, yaitu intelijen sama dengan persepsi, ditambah analisis, ditambah reaksi. Berbeda dari psikologi karena signifikasinya pada perhitungan dan berbeda dari ilmu komputer karena signifikasinya pada persepsi, penalaran, dan tindakan. Pada bidang medis, AI dapat digunakan untuk beberapa aspek seperti prediksi penyakit, diagnosis penyakit, anjuran pengobatan, dan semua itu dapat dilakukan dengan algoritma saja. Beberapa penerapan AI di bidang kesehatan yaitu menggunakan AI untuk klasifikasi kanker, mendeteksi artimia, penyakit jantung, kanker, dan lain sebagainya dengan akurasi diagnosis yang cukup tinggi. Myocardial infarction atau istilah Latin untuk serangan jantung adalah salah satu jenis penyakit jantung koroner yang memiliki kematian paling tinggi. Penelitian kanker telah bertransformasi dengan munculnya big data dalam penelitian biomedis. Para peneliti ingin menggunakan kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan pendekatan sains data lainnya untuk menghubungkan data pasien individual ke berbagai dataset terdistribusi. Lalu yang kedua, ada rumusan masalah. AI sangat membantu dalam bidang medis, tetapi ada juga beberapa masalah yang muncul, seperti keamanan data pasien, etika penggunaan AI, dan juga keterbatasan teknologi AI itu sendiri. Oleh karena itu, dalam presentasi ini akan dilakukan analisis mengenai implementasi AI pada bidang medis, termasuk tantangan, manfaat, dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan AI di bidang ini. Lalu untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dari efisiensi penerapan artificial intelligence pada bidang medis. Penelitian ini akan melibatkan studi literatur dan pengumpulan data dari aplikasi AI yang sudah digunakan dalam pengobatan dan diagnosis penyakit. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah penggunaan AI dapat meningkatkan akurasi diagnosis dan efisiensi pengobatan, serta mempercepat proses pengumpulan dan analisis data medis. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi penting bagi pengembangan teknologi AI pada bidang medis dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kita masuk ke bab 2. Yang pertama, perancangan artificial neural network pada sinyal elektrodiagram untuk mendeteksi penyakit jantung infark miokardia. Dalam jurnal
Husna, Indiana Nihayatul, pada tahun 2001 membahas permasalahan mengenai penggunaan teknologi Artificial Neural Network atau ANN dalam mendeteksi penyakit jantung infark miokardial pada sinyal elektrodiagram. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model ANN yang dapat membantu dokter dalam melakukan diagnosis penyakit jantung secara akurat dan cepat. Beberapa permasalahan yang dibahas dalam jurnal tersebut antara lain adalah kurangnya akurasi diagnosis penyakit jantung dengan menggunakan metode konvensional seperti elektrodiagram, waktu yang lama dalam melakukan diagnosa, dan kurangnya ketersediaan spesialis kardiologi di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, penggunaan teknologi ANN diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut dan memberikan hasil diagnosis yang lebih akurat dan efisien. Lalu berikutnya ada solusi. Beberapa solusi yang ditawarkan dalam jurnal tersebut adalah yang pertama menggunakan model ANN dengan arsitektur yang tepat dan optimal untuk dapat mendeteksi penyakit jantung infark miokardial dengan akurasi yang tinggi. Lalu yang kedua, melakukan proses pre-processing data yang tepat dan efektif untuk meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam model ANN. Lalu yang ketiga, melakukan pengujian model ANN dengan metode cross-validation untuk menguji keakuratan model serta meminimalkan overfitting dan underfitting pada model ANN. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan spesialis kardiologi di daerah-daerah terpencil dengan mengadopsi teknologi ANN dalam mendeteksi penyakit jantung infark miokardial, sehingga dapat mempercepat proses diagnosis dan pengobatan penyakit jantung. Dengan adanya solusi tersebut, diharapkan teknologi ANN dapat lebih efektif dan efisien dalam mendeteksi penyakit jantung infark miokardial pada sinyal ECG, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lalu kekurangan. Dalam konteks implementasi AI di bidang medis, hasil penelitian terdahulu tentang penggunaan artificial neural network pada sinyal elektrodiagram untuk mendeteksi penyakit jantung infark miokardial dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi AI untuk mendukung diagnosis dan pengembangan penyakit kardiovaskular. Selain itu, dalam penelitian tersebut juga ditemukan beberapa kelemahan dalam penggunaan teknologi ANN untuk mendeteksi penyakit jantung infark miokardial pada sinyal ECG. Beberapa kelemahan tersebut antara lain adalah kurangnya informasi mengenai ukuran data yang digunakan, kurangnya penjelasan mengenai teknik pre-processing data yang digunakan, dan informasi yang terbatas mengenai pengujian model ANN yang dilakukan. Penyempurnaan tambahan, dalam tulisan ini penulis mencari informasi tambahan tentang ukuran data yang ideal dan teknik pre-processing data yang tepat dan sesuai untuk mendeteksi penyakit jantung menggunakan model ANN pada sinyal ECG. Selain itu juga penulis juga mencari informasi tentang metode validasi silang dalam pengujian model ANN untuk memastikan konsistensi dan akurasi model yang dihasilkan. Menurut Triswanti dan kawan-kawan pada tahun 2020, dalam mengembangkan model ANN untuk mendeteksi penyakit jantung, penting untuk mempertimbangkan faktor seperti ukuran data, pre-processing data, dan pengujian model. Selain itu, Rizwanti dan kawan-kawan juga menyarankan untuk menggunakan metode validasi silang atau cross validation dalam pengujian model ANN untuk memastikan konsistensi dan akurasi model. Lalu berikutnya, review on artificial intelligence and machine learning to improve cancer management and drug discovery. Permasalahan, dalam jurnal tersebut diuraikan bahwa kecerdasan buatan dan machine learning dapat membantu dalam proses diagnosis dan pemilihan obat yang tepat untuk pasien kanker. Dan juga untuk membantu untuk mempercepat proses penemuan obat baru. Kemudian, membahas beberapa studi kasus yang menggambarkan bagaimana teknologi AI dan machine learning dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah seperti
prediksi hasil pengobatan, identifikasi biomarker yang baru, dan perancangan obat yang lebih efektif. Lalu ada solusi. Dalam jurnal ini menyajikan beberapa solusi untuk mengoptimalkan penerapan AI dan machine learning dalam manajemen kanker dan penemuan obat baru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien. Beberapa solusi yang diusulkan, yang pertama, mengembangkan algoritma machine learning yang lebih canggih dan efektif untuk mendiagnosa kanker dan memprediksi respon terhadap terapi. Yang kedua, memanfaatkan teknologi big data untuk mengumpulkan dan menganalisis data klinis dan molekuler pasien dengan kanker. Yang ketiga, mengembangkan model integrasi data dan metode analisis yang dapat menggabungkan data dari berbagai platform klinis dan molekuler. Yang keempat, menggunakan teknologi blockchain untuk membantu meningkatkan privasi dan keamanan data kesehatan. Yang kelima, mengembangkan model prediksi respon obat yang dapat membantu dokter dalam memilih terapi yang tepat untuk pasien. Yang keenam, memperkenalkan sistem pembelajaran mesin atau machine learning yang terus belajar dan beradaptasi dengan data pasien baru untuk meningkatkan akurasi diagnosis dan terapi. Lalu, kekurangan jurnal tersebut sangat relevan dengan tulisan saya yang membahas tentang penggunaan teknologi AI untuk meningkatkan diagnosa dan pengobatan penyakit, termasuk juga dalam bidang kanker. Jurnal Kumar dan Saha membahas beberapa metode dan teknologi AI yang dapat digunakan dalam pengelolaan kanker, termasuk penggunaan neural network dan deep learning untuk analisis data klinis dan pengembangan obat baru. Setelah membaca jurnal tersebut, beberapa kelemahan yang dapat ditemukan antara lain yang pertama, jurnal tersebut bersifat review, sehingga tidak membahas secara detail mengenai implementasi konkretnya dalam bidang medis. Yang kedua, jurnal tersebut lebih berfokus pada penggunaan AI dan machine learning pada manajemen kanker dan pengembangan obat, sehingga tidak terlalu menyoroti penggunaan AI dalam diagnosis medis. Yang ketiga, beberapa teknologi AI yang dibahas dalam jurnal seperti deep learning dan decision trees dapat membutuhkan jumlah data yang sangat besar dan rumit untuk diimplementasikan, sehingga perlu mempertimbangkan kemampuan sumber daya teknologi yang ada. Lalu penyempurnaan tambahan, menurut Lee dan kawan-kawan pada tahun 2020, salah satu kelemahan dalam penerapan AI pada bidang kedokteran adalah kurangnya data yang berkualitas dan konsisten. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam proses pelatihan model AI dan hasil yang tidak akurat. Untuk mengatasi hal tersebut, penulis menyarankan penggunaan teknik transfer learning, yaitu menggunakan model AI yang telah dilatih pada data yang banyak dan berkualitas untuk memperbaiki kinerja model AI pada data yang sedikit dan tidak konsisten. Lalu berikutnya, perancangan dan implementasi aplikasi sistem pakar untuk diagnosa gangguan kehamilan menggunakan metode Bayes. Permasalahan. Permasalahan yang muncul karena banyaknya kasus gangguan kehamilan yang tidak terdeteksi dengan tepat, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem pakar yang dapat membantu para dokter dalam mendiagnosis gangguan kehamilan dengan lebih akurat dan cepat. Lalu solusi dengan mengembangkan sebuah aplikasi sistem pakar yang dapat membantu dalam melakukan diagnosis gangguan kehamilan menggunakan metode Bayes. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu para dokter dalam mengambil keputusan diagnosa dengan lebih akurat dan cepat sehingga dapat membantu meningkatkan tingkat kesembuhan pasien serta mengurangi resiko komplikasi kehamilan yang tidak diinginkan. Lalu berikutnya ada kekurangan. Jurnal tersebut membahas mengenai perancangan dan implementasi sistem pakar untuk diagnosa gangguan kehamilan menggunakan metode Bayes yang merupakan salah satu contoh penerapan AI pada bidang medis. Setelah membaca jurnal tersebut, beberapa
kelemahan yang ada pada jurnal tersebut adalah yang pertama, kurangnya penjelasan dan penggunaan istilah yang tepat dan jelas dalam beberapa bagian jurnal, sehingga bisa mengganggu pemahaman pembaca. Lalu yang kedua, tidak dijelaskan lebih detail mengenai metode-metode lain yang dapat digunakan dalam diagnosis gangguan kehamilan, selain menggunakan metode Bayes. Yang ketiga, tidak dijelaskan lebih detail mengenai bagaimana aplikasi ini akan diimplementasikan serta praktik klinis dan apakah aplikasi ini sudah diuji coba di lapangan atau belum. Lalu penyempurnaan tambahan, salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan yang ada pada jurnal tersebut adalah dengan melakukan pengujian atau validasi aplikasi sistem pakar menggunakan data aktual dari pasien dengan gangguan kehamilan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan keakuratan dan efektivitas dari sistem pakar yang dikembangkan. Sebagai contoh, sebuah penelitian oleh Emir dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang membahas tentang pengujian sistem pakar pada diagnosis penyakit jantung menggunakan metode fusi logik dan KNN atau K-NIRS Networks. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian dengan menggunakan data pasien sebenarnya untuk mengevaluasi akurasi sistem pakar yang dikembangkan. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa sistem pakar yang dikembangkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Berikut adalah beberapa referensi penunjang untuk tulisan saya. Ya, saya rasa sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.